President, you managed to get this deal done. Some say, a lot of people say that. Mr. President, do you think it's politically possible? Tak lama yang lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Gedung Putih untuk mengajukan permohonan dukungan penuh kepada Amerika Serikat. Namun, kedatangan beliau mendapat sambutan yang dingin dari Presiden Donald Trump dan wakilnya, J.D. Vance. Sebaliknya, kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih mendapat respon yang sangat hangat, mencerminkan adanya kesepakatan strategis yang menguntungkan kedua belah pihak. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? Dalam perkembangan yang tak kalah signifikan, Amerika Serikat mengumumkan percepatan pengiriman bantuan militer senilai sekitar $4 miliar ke Israel. Paket bantuan ini diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, dan merupakan langkah pemerintah Trump untuk menghapuskan pembatasan impor senjata yang sebelumnya diberlakukan oleh pemerintahan Biden, sebuah embargo senjata parsial. Pada hari yang sama, Rubio mengungkapkan bahwa Trump telah mencabut memorandum era Biden yang mengharuskan penerima senjata Amerika Serikat memberikan komitmen tertulis agar tidak menargetkan warga sipil atau membatasi bantuan kemanusiaan. 6 hours, I guess. But first, I want to thank Jeanette, my wife, who has been so supportive as the Vice President knows well. Ini merupakan kali kedua dalam masa pemerintahan Trump ketika pengiriman senjata ke Israel diumumkan dengan nilai mencapai $12 miliar. Selain itu, deklarasi keadaan darurat untuk menyetujui penjualan senjata kepada Israel pun terjadi kembali. Dengan kondisi darurat tersebut, pemerintah Trump mampu mempercepat proses penjualan senjata tanpa harus menunggu persetujuan dari ketua dan anggota senior Komite Urusan Luar Negeri DPR, serta Komite Hubungan Luar Negeri Senat yang seharusnya meninjau transaksi tersebut dan meminta informasi tambahan sebelum penjualan diumumkan ke Kongres. Sayangnya, Rubio enggan mengungkapkan rincian tentang paket senjata yang dikirim ke Israel. Ia hanya menyebutkan bahwa penjualan senjata yang diumumkan pada hari Jumat itu mencakup sejumlah bom berat, jenis yang sebelumnya diblokir oleh pemerintahan Biden. Hal ini mengisyaratkan bahwa Israel akan memperoleh pasokan senjata yang hampir tak terbatas selama Presiden Trump masih berkomitmen. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu juga menegaskan bahwa pemerintah Trump akan terus memanfaatkan segala instrumen yang ada untuk memenuhi komitmen jangka panjang Amerika demi keamanan Israel, termasuk menghadapi berbagai ancaman. Namun, di era Presiden Joe Biden, Israel sebenarnya telah menerima bantuan senjata yang sangat besar. Sejak Oktober 2023 hingga Oktober 2024, Amerika Serikat mengalokasikan bantuan militer senilai $17,9 miliar kepada Israel. Bantuan tersebut mencakup 15.000 bom dan 57.000 peluru artileri 155 mm. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga mengirimkan 100 bom penghancur bunker BLU-109, 5.000 bom MK-82 tanpa pemandu, lebih dari 5.400 bom MK-84, sekitar 1.000 bom GBU-39 berdiameter kecil, serta sekitar 3.000 perangkat pemandu JDAM. Di bulan Agustus tahun 2024, Biden bahkan melepaskan paket bantuan senjata tambahan, termasuk jet tempur F-15, tank, dan peluru mortir untuk Israel. Namun, menyusul semakin terlihatnya krisis kemanusiaan di Gaza, Presiden Biden mendapat tekanan besar terkait bantuan militernya ke Israel. Pengiriman darurat yang dilakukan oleh pemerintahan Biden pun menimbulkan kontroversi, terutama karena beberapa kali mengabaikan Kongres dalam proses persetujuan penjualan senjata kepada militer Israel. Akibatnya, Biden kini lebih berhati-hati dalam mengirimkan, bahkan kadang menangguhkan, sejumlah pengiriman persenjataan ke Israel guna menghindari potensi sanksi internasional. Tak heran, Presiden Biden sempat menangguhkan beberapa pengiriman persenjataan, termasuk satu kiriman bom penghancur bunker seberat 2.000 pon. Selain itu, Biden pernah menahan pengiriman bantuan bulldozer lapis baja karena kekhawatiran bahwa alat besar tersebut akan digunakan oleh Israel untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza. Terbukti, IDF kemudian mengonfirmasi bahwa mereka telah menghancurkan rumah-rumah yang sebelumnya diduduki Hamas. Ironisnya, paket senjata yang dikirim oleh Presiden Trump ke Israel kali ini menyertakan bulldozer lapis baja, mengisyaratkan
bahwa Israel akan lebih mudah dalam melakukan pengeboman dan pengambilan alih wilayah di Gaza. Fenomena Presiden Trump yang dengan mudah mengirimkan bantuan paket persenjataan ke Israel menjadi hal baru di mata dunia. Pada kepemimpinan pertamanya, Trump melahirkan perjanjian perdamaian yang revolusioner antara Israel dan beberapa negara Arab Timur Tengah, seperti perjanjian Abraham. Namun, pada masa kepemimpinan kedua, kebijakan luar negeri Trump menunjukkan keunikan tersendiri di tengah krisis yang terus memburuk di Ukraina akibat ekspansi Rusia. Amerika Serikat menghentikan bantuan senjata ke Ukraina dan bahkan mendorong agar Ukraina menerima fakta perdamaian dengan Rusia. And he's a very capable guy. Extremely experienced in aviation and highly regarded in the industry. Kebijakan luar negeri Trump terhadap Israel sangatlah kontras. Alih-alih menghentikan pengiriman persenjataan untuk mengakhiri perang, Trump malah membuka akses agar Israel mendapatkan persediaan senjata tanpa batas. Langkah ini berpotensi menggagalkan gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas. Beberapa pengamat menilai bahwa kebijakan luar negeri Trump saat ini berbanding terbalik dengan janji-janji kampanyenya yang menyatakan akan menghentikan konflik global. Dengan meningkatnya total nilai senjata yang dikirimkan, kekhawatiran muncul bahwa Israel akan semakin siap untuk melanjutkan invasinya di Gaza maupun di negara-negara tetangga, sehingga mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah. Terbukti bahwa di tengah situasi gencatan senjata yang rentan, Israel memicu eskalasi konflik di Gaza dengan menghentikan aliran bantuan kemanusiaan ke Palestina. Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebut bahwa Israel menerapkan prinsip tidak ada makanan gratis. Sementara itu, Netanyahu berargumen bahwa pasokan bantuan terganggu karena pencurian oleh Hamas yang menghalangi distribusi bantuan ke warga Gaza. Pihak Israel juga menegaskan bahwa bantuan yang tersedia telah cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk Gaza selama beberapa bulan ke depan. Di sisi lain, meskipun Presiden Trump dikenal dengan citra anti-perangnya, pemerintahannya justru menyetujui langkah tersebut. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Brian Hughes, dengan tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mendukung keputusan Israel selanjutnya, karena menurutnya Hamas telah menunjukkan ketidaktertarikan pada gencatan senjata yang telah dinegosiasikan. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa Israel dan Amerika Serikat berencana untuk melanjutkan operasi militer di Gaza. You're a spectacular group. I have to tell you, you're very, very fantastic people with tremendous... Mesir yang selama ini menjadi mediator utama dalam kesepakatan gencatan senjata, mengutuk keras langkah Israel untuk menghentikan bantuan ke Gaza. Mesir menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata dan menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai alat untuk menekan rakyat Palestina. Meski begitu, Mesir hanyalah salah satu dari sejumlah negara Arab yang menyuarakan kecaman terhadap rencana kejam tersebut. Majesty, Your Excellency. Tak ketinggalan, Arab Saudi pun mengeluarkan pernyataan keras. Kairo menegaskan bahwa kebijakan Israel untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza dan memanfaatkannya sebagai alat pemerasan serta hukuman kolektif merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan aturan hukum humaniter. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Israel akan benar-benar dikenai sanksi internasional? Seandainya Israel melancarkan tindakan sekejam ini, sanksi berat seharusnya sudah dijatuhkan kepada mereka. Kepala Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menegaskan melalui media sosial X bahwa langkah tersebut telah melanggar hukum humaniter internasional. Bahkan, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendesak semua pihak untuk melakukan upaya maksimal guna mencegah kebangkitan kembali konflik di Gaza, sambil menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera dialirkan kembali ke wilayah tersebut dan semua sandera dibebaskan. Hamas dengan tegas mengecam rencana Israel untuk menutup aliran bantuan kemanusiaan di Gaza, menyebutnya sebagai pemerasan, kejahatan perang, dan pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata. Menurut Hamas, tindakan ini merupakan upaya sengaja pemerintah Netanyahu untuk menghambat proses perdamaian dan mengutuk ketidakmanusiaan dalam menghukum rakyat Gaza.
Hamas juga mendesak mediator internasional dan pimpinan dunia untuk segera menekan Israel agar membatalkan kebijakan tersebut. Mengenai apakah tindakan ini bisa menjadi titik balik bagi gencatan senjata, Hamas yakin bahwa langkah ini justru dapat merusak fondasi perdamaian yang sudah rapuh. Menurut mereka, penutupan bantuan kemanusiaan adalah sinyal bahwa pihak Israel tidak berniat mematuhi kesepakatan yang telah disepakati, sehingga berpotensi memicu eskalasi konflik lebih lanjut.